Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat HKBP Sutoyo, baik yang ada di gereja ini maupun yang live streaming dari rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengambil sikap berdoa dalam hati kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 206. Mari kita puji-Hu, haleluya. Mari kita puji-Hu, haleluya. Mari kita puji-Hu, haleluya. Mari kita, haleluya, puji-Hu. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Saudariku puji-Hu, haleluya. Saudaraku puji-Hu, haleluya. Mari kita puji-Hu, haleluya. Mari kita, haleluya, puji-Hu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Marilah kita mendengarkan pengganti hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan kau berlalu
jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju putih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kesadaran-Mu, biarlah Roh Kudus bersihkannya terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan,
Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita membaca secara responsoria dan di ayat ke-8 kita membaca bersama-sama. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu." Kita sama-sama. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tatanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka
untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Apakah melayani tanpa kasih? Apakah memberi tanpa kasih? Apakah kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu seperti yang telah Ku terima waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolongku. Apakah melayani tanpa kasih? Apakah memberi tanpa kasih? Apakah kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Apakah melayani dengan kasih? Apakah memberi dengan kasih? Apakah kerja buat Tuhan dengan kasih? Dengan kasih ilahi. Oh Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu seperti yang telah Ku terima waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolongku. Apakah melayani dengan kasih? Apakah memberi dengan kasih? Apakah kerja buat Tuhan dengan kasih? Dengan kasih ilahi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Immanuel.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 September 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, topik minggu melayani dengan kasih. Kedua, persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 3 September 2023, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur bulanan. Jemaat untuk gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 3. Pelajar sidi khusus. Hari ini Minggu 3 September 2023 di ibadah jam 15 WIB telah dilaksanakan lepas sidi kepada 5 orang pelajar sidi khusus yang sudah mengikuti proses belajar selama ini. 4. Konpen Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 4 September 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Konpen Pendeta bertempat di HKBP Poltangan, Resort Pasar Minggu mulai jam 10 WIB sampai selesai. 5. Kebaktian Padang Inahanna Distrik 8 DKI Jakarta. Selasa tanggal 5 September 2023, Punguan Inahanna HKBP Resort Sutoyo akan mengikuti kebaktian Padang Inahanna Distrik 8 DKI Jakarta sesuai undangan preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 401/D8 Romawi DKI /2023 bertempat di Buperta Cibubur yang didampingi oleh Pendeta Estoga Torop mulai jam 9 sampai selesai. 6. Pertangyangan sektor. Hari Kamis 7 September 2023, gereja kita akan melaksanakan pertangyangan sektor di sektor Gang 45 Tuan Rumah Nyonya Sihaan Duma Borusitorus, Jalan Maijen Sutoyo RT 1 RW 7 masuk jam 19.30. Sektor Mayasari di rumah E Pardede Situa M Borusilalahi, alamat Jalan Maijen Sutoyo Gang Mangga nomor 12 RT 6 RW 8 masuk jam 19.30. Sektor Warung Sawah di rumah keluarga M Nainggolan Borusitorus, alamat Jalan Permata Gang Swadaya RT 12 RW 5 masuk jam 19.30. Sektor Cipinang Bali di rumah keluarga Situa SC Simanjuntak Boru Pasaribu, alamat Jalan Maluku Galian masuk jam 19.30 WIB. Sektor Pondok Gede, tuan rumah pertangyangan tersebut adalah Nyonya Sitorus Boru Sirait, alamat Komplek Antilop Jalan Pangandaran 1 nomor 229B masuk pukul 19.30 WIB. 7. Mutasi pendeta. Sesuai SK pimpinan HKBP akan diadakan temu pisah Pendeta Joshua Martua Frandika Aritonang MTH dengan Pendeta Yahasiel Panjaitan MSc di HKBP Cawang Resort Sutoyo pada Minggu 24 September 2023 ibadah jam 10 WIB. Martadikata di HKBP Sutoyo akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 dan di setiap ibadah habis khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai tanda kasih kepada Pendeta Joshua Martua Prandika Aritonang MTH selama melayani di HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 8. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situa sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 9. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN Bunga Altar Minggu 3 September 2023, ucapan syukur atas berkat Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara kantate.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku. Akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu
apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita, topik kita pada hari ini yaitu melayani dengan kasih. Artinya secara spesifik firman Tuhan kita pada hari ini ingin menyorot tentang bagaimana kita memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Jadi salah satu aspek juga yang dikerjakan oleh Paulus selain dia mengabarkan Injil adalah dia juga mengumpulkan dana untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan.
Jadi topik kita pada hari ini memberi secara di dalam material, yaitu pengumpulan dana. Tentunya kalau kita melihat mengumpulkan dana, ada banyak macam-macam kita, jenis-jenisnya kita memberi. Ada banyak jenis. Pertama, kita memberi karena kita sudah diberi. Saya memberikan makanan karena saya sudah diberikan makanan. Jadi ada saling sambut menyambut. Kemudian ada juga memberi dengan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai suatu bahwa itu harus kita lakukan. Perintah. Biasanya yang melakukan ini adalah agama seberang. Ketika saya memberikan itu sebagai suatu kewajiban, supaya apa? Supaya saya mendapatkan keselamatan. Supaya saya mendapatkan pahala. Tapi ada juga memberi sebagai ucapan syukur. Artinya ucapan syukur karena kita sudah berhasil di dalam mendapat sesuatu, karena mendapatkan pekerjaan, karena pestanya berjalan, dan sebagainya. Dan ada juga kita memberi karena kemurahan hati kita. Jadi ada banyak jenis-jenis kita memberi. Lalu apa kata firman Tuhan kita pada hari ini? Mengapa Paulus juga menyoroti pentingnya memberikan sumbangan, persembahan? Karena bagaimanapun memberi adalah salah satu dari tritugas panggilan gereja, marturia, koinonia, dan diakonia, dan termasuk salah satunya adalah diakonia. Jadi memberi adalah juga sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan atau untuk kita orang-orang percaya. Karena bagaimanapun prinsip yang dipegang Paulus sangat jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Prinsip yang pertama adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Dikatakan di ayat 13 dan 14, sangat jelas dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Kalau di bahasa Yunani dikatakan isotetes, keseimbangan. Artinya bukan keseimbangan secara material, bukan itu yang diminta, supaya tahun 2002 ada satu buku dikatakan kalau uang ini dikumpulkan, seluruh uang dikumpulkan,
dan kemudian dibagi secara pribadi-pribadi, satu orang satu mendapatkan dibagi rata. Dalam buku itu dikatakan, ini tahun 2002, saking banyaknya uang yang beredar. Dibagi satu orang, maka dia mendapatkan 148.000 US dollar. Jadi kalau uang dikumpulkan jadi satu dibagi satu orang, rata 148.000 US dollar per orang. Tapi yang dikehendaki Paulus bukan supaya diratakan. Artinya proses keseimbangan yang dikatakan ke sini adalah keseimbangan di dalam kesusahan. Karena suatu saat kita yang lagi di atas pasti juga akan mengalami yang di bawah. Dan kita yang di bawah pasti juga mengalami yang di atas. Baik itu secara material, baik itu secara krisis kepercayaan, ataupun krisis yang lain. Dalam hal ini, kita tidak tahu apakah posisi di atas atau posisi di bawah. Tetapi yang dimaksud keseimbangan Paulus adalah ketika kita di atas, maka kita memberikan kepada yang ada di posisi bawah. Itu prinsip yang pertama. Mengapa orang Kristen harus memberi? Yang kedua, kenapa orang Kristen harus memberi? Karena dapat dikatakan bahwa ketika kita sudah menjadi orang-orang percaya, maka seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20, jelas dikatakan situ ayat yang 35, bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi kalau ada orang yang kerjanya, susahnya, perasaan miskin terus, perasaannya miskin terus, ini berarti dia belum merasakan berkat Tuhan. Di keluarga, di masyarakat, ini selalu aja ada yang namanya perasaan miskin. Dan dalam hal ini, orang-orang percaya tidak diminta menjadi orang yang selalu merasa miskin terus, yang kerjanya meminta terus, tetapi merasakan berkat Tuhan. Kalau ada di keluarga, anaknya minta sesuatu, Pak belikan dulu aku mainan Pak. Mintalah sama mama, mintalah sama opung. Jadi uang sedikit saja susah. Ini biasanya orangnya ini, kalau bahasa Naposonya ini agak-agak pelit-pelit manggis. Begitu juga kalau ada pas lagi pacaran. Ya kan? Saling dulu-duluan keluarin dompet, dikeluarin aja. Ya kan? Datang si cewek, datang si cowok, pura-pura. Berapa? Pegang dompet, padahal nggak dikeluarinnya.
Ini bahaya kayak begini. Bukan bahaya sama kekristenan, bukan bahaya bagi si cewek. Bahaya bagi pasangannya. Nah, itu juga ada juga yang memberi. Mengapa begitu penting buat kita? Lalu terkadang faktor memberi inilah yang susah. Faktor memberi inilah yang susah. Kalau bisa itu, kita itu hanya menerima. Saya pernah agak berdiskusi sama Sintua di Medan ketika saya melayani. Saya sudah sering mendapatkan perkataan seperti itu, omongan seperti itu. Dia bilang begini, Amang Pandita Nami, Huria Nami kan lagi membangun do. Coba, mulu misalnya, sude ruas ni HKBP, Papungon hepeng 1.000 1.000. Lau mangurupi pembangunan. Holan 1.000 HP mulu perkiraan database nih ruas HKBP mar sekitar 4 juta. 4 juta kali 1.000 sadia. Berarti sadia tahe 4M. Kan da pola lo jahita lau manortori. Bohi amang tabain tapatupa songoni. Ya kita buat alai huria nami dah napar jolo dah. Janganlah mang, huria kami lah duluan. Tinggal lah mang, huria kami lah duluan. Konsepnya sih bagus. 1.000 per orang, 1.000 per orang, 1.000 per orang. Tetapi giliran saya berkata, ya udah kalau kayak begitu, huria saya yang pertama ya. Gak mau dia. Huria kami lah duluan. Artinya dalam hal ini orang masih memikirkan menerima daripada memberi. Ketika dia memberi, pikirannya langsung, uang hepekku 100.000, berarti mago 50.000. Mulu nggak pecah 100.000, berarti nggak habis bei. Sudah pecah uang merah itu berarti sudah habis. Kan nih, dan susahnya mengeluarkan isi dompet adalah sesuatu pergumulan. Bahkan itu juga yang dirasakan Paulus kepada jemaat Korintus. Dan dia memberikan contoh bahwa cara memberi yang benar adalah jemaat Makedonia yang dengan murah hati mengeluarkan uangnya. Walaupun meskipun jika dibandingkan antara jemaat Makedonia, kalau jemaat Makedonia ini ada 3, Tesalonika, Berea, Filipi. Masih lebih kaya Korintus yang secara statistik keuangan berada di kota perdagangan. Orang-orangnya banyak buruh, pekerja. Tetapi secara kemurahan hati Paulus melihat supaya mencontoh jemaat Makedonia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus tidak menghendaki, tidak berkata soal bilangan berapa besar dana yang terkumpul, yang dikeluarkan. Tetapi dia ingin melihat bagaimana kerelaan hati orang-orang percaya dalam memberi, terutama kepada jemaat-jemaat yang kesusahan. Dan dalam hal ini Paulus ada 2 yang dikatakan dalam
firman Tuhan kita pada hari ini. Ada dua rasa yang harus kita lakukan supaya kita dapat betul-betul mau memberi. Kita harus punya merasa, dua merasa. Yang pertama, bagaimana supaya kita mau memberi? Merasa bahwa kita sudah dikaruniakan Tuhan keselamatan. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tertulis di ayat 9 dikatakan jelas, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ketika kita memberi, bukan karena kita akan mendapatkan balasan, tetapi karena kita sudah menjadi kaya karena Kristus yang telah memiskinkan dirinya kepada kita. Dalam hal ini keselamatan yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Itu yang pertama, Amang Inang. Merasa kita telah dianugerahkan keselamatan. Materi urusan kedua, tetapi keselamatan adalah urusan pertama. Kalau kita tidak merasa kita telah diselamatkan Tuhan, niscaya berat mengeluarkan dompet ini. Berat. Dan inilah yang berbeda kita dengan agama Yahudi dan agama lainnya. Keselamatan artinya karena kita sudah diselamatkan, maka bukan lagi suatu kewajiban kita memberikan sumbangan, donasi dan lain sebagainya, tetapi sebagai tanggung jawab kita orang-orang percaya. Tanggung jawab. Makanya Mother Teresa berkata, di mana engkau mencari Kristus? Kristus ada di kolong-kolong jembatan. Kristus ada di pasar-pasar. Kristus ada di orang-orang difabel. Disitulah Kristus ada. Kita memberi karena kita diselamatkan. Itulah tanggung jawab kita, Amang Inang. Dan dalam hal ini, konsep yang dibangun adalah bukan sebagai perpuluhan, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Kalau tanggung jawab artinya, Amang Inang, tanggung jawab ini berarti sifatnya itu dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Kita yang sudah diselamatkan, akhirnya kita keluarkan kepada orang lain. Bukan dari keluar ke dalam. Kalau keluar ke dalam namanya pencitraan. Itu beda. Jadi ketika kita memberikan, tidak ada tuntutan supaya orang lain juga memberikan. Itu kalau dari dalam keluar. Dan ketika kita memberikan, maka tidak ada lagi paksaan. Yang ada
bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya seperti diri kita sendiri. Seperti doa Bapa kami dalam hal ini, dalam memaafkan adalah ampunilah kesalahan orang lain seperti Engkau juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah wajah Tuhan, Amang Inang. Jadi ketika kita memberi di media sosial itu sering memberi ditunjukkan, bahkan menuntut balas. Dan dalam hal ini terminologi Paulus tentang memberi adalah menjadi pedoman buat kita orang-orang percaya. Yang kedua, ketika kita pertama merasa bahwa kita telah diselamatkan, maka kedua adalah merasa bahwa apa yang kita punya, itu adalah anugerah Tuhan. Mau besar, mau kecil, itu anugerah Tuhan. Ini biasanya yang terjadi sama Naposo Bulung ini. Orang muda. Amang, aku memberi, gak bisa aku memberi soalnya aku belum kerja. Ini banyak terjadi. Aku memberi ketika saya sudah punya. Dalam hal ini, apa yang kita punya, kalau menjadi patokan, saya tunggu kaya dulu lah, saya tunggu kerja di bagus dulu, di Pertamina, di mana, di lana. Biasanya orang kayak begini sudah dapat kerja pun, itu juga susah memberi. Apa yang kita punya, mau kaya, mau miskin, ketika kita memberi, maka kita merasa bahwa apa yang kita punya itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Jangan pernah kita mensaksikan, kita nanti ketika saya beri ini, lalu saya dapat apa? Jangan pernah mensaksikan Tuhan. Dan jelas dikatakan, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih, jelas dikatakan di ayat 7, apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita tidak memiliki materi, maka kita memiliki yang namanya pengetahuan. Kita memiliki yang namanya iman. Berapa banyak orang yang tidak bisa membantu secara materi? Banyak. Tetapi ketika dia seorang dokter, dia bisa memberikan bantuannya dengan pengetahuannya. Ketika dia seorang pendeta, dia bisa memberikan dengan pengetahuannya. Ketika dia seorang arsitek, dia bisa memberikan dengan pengetahuannya. Atau ketika dia seorang hukum, dia bisa memberikan pengetahuannya dalam bidang hukum. Dan dalam hal inilah prinsip moderasi
Itulah juga yang dibawa Paulus Amang-Inang. Bagaimana Paulus juga memoderasi. Paulus tidak punya uang. Tetapi dia punya jemaat-jemaat yang peduli terhadap jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan di Yerusalem. Jadi jangan pernah berpikir saya tidak punya. Tetapi berpikirlah saya akan memberi. Karena itulah bagian dari diakonia dan itulah prinsip dari huria. Bisa kita bayangkan Amang-Inang bagaimana gereja-gereja saling membantu satu sama lain. Saya ketika di Biro Informasi, saya mengingat di kantor pusat dulu, mungkin Amang-Inang terlalu jauh berpikirnya, menganggap bahwa itu terlalu jauh, tidak mungkin. Tetapi gereja di Jerman, waktu itu saya yang membuat proposalnya disuruh sama Eporus. Gereja di Jerman itu membantu gereja namanya yang kena kasus lingkungan, yang akhirnya dia ditutup dan akhirnya beribadah di Istana Merdeka. Gereja Philadelphia, Bekasi, di Bekasi kan? Iya. Jadi gereja Jerman menyorot itu dan memberikan bantuan 5.000 euro. Dan bukan US dollar, tapi 5.000 euro. 5.000 euro. Termasuk GKI yang di Bogor juga. Artinya kepedulian gereja memberikan kita rasa aman bahwa kita betul-betul dilindungi dari gereja. Dan dalam hal ini Amang-Inang Tuhan ima dangadong ruas nih HKBP yang terkena penyakit busung lapar, kekurangan makanan. Dan kalaupun ada, mungkin ini menjadi titik lemah dari HKBP. Gereja harus memberikan bantuan satu sama lain. Tidak terlepas dia ketika dia dalam posisi apa, namun ketika dia berada di bawah, maka kita harus percaya bahwa gerejalah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan terlebih saya mengajak sebagai pendeta di Sutoyo supaya kita juga sensitif dalam hal melihat jemaat kita satu sama lain yang berkesusahan. Tidak perlu seberapa besar yang harus kita keluarkan dan berupa apa saja, tetapi marilah kita memiliki rasa kemurahan hati dalam memberi. Karena yang kaya, yang miskin, yang kelompok difabel, orang yang kekurangan, yang ada di jemaat kita, siapapun itu, dia adalah wajah Kristus yang harus kita layani. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik yang bertata dalam kerajaan surga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Memberikan kami pondasi Tuhan pedoman tentang bagaimana kami harus memberi sebagai orang percaya Tuhan yang Engkau telah selamatkan.
Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang merasa Tuhan berkat yang melimpah daripadamu, merasa kaya Tuhan akan anugerah-Mu, sehingga kami boleh memberi Tuhan kepada sesama kami yang membutuhkannya. Ajarilah kami selalu Tuhan di hari-hari kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kudus Tuhan, yang selalu mengikuti perintah-Mu. Termasuk juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah pada hari ini. Baik itu Tuhan yang berkumpul di gereja ini, dan juga yang mengikuti secara online. Berkati mereka Tuhan, tambahi rejeki di mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bersuka cita Tuhan, dan mereka merasakan kekayaan Tuhan dari anugerah-Mu, karena Engkaulah sumber anugerah yang kaya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Di setiap pergumulan kami, Engkaulah Tuhan yang menuntun dan menopang kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semua akan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Pakai waktumu dan jangan terlena, kasih yang tulus lakukan segera. Pertolonganmu kepada yang susah, dan perintahmu memuliakannya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Yang kau perbuat tertulis di surga, dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah Kau taburkan, nanti upah-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap,
semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal lamanya. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena kemakan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Pakai waktumu yang jangan terlena, kasih yang tulus lakukan segera. Pertolonganmu kepada yang susah, yang pelitamu memuliakannya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal lamanya. Yang kau perbuat tertulis di surga, dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah Kau taburkan, nanti upah-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semuanya berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih dan tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal lamanya. Pakai waktumu dan jangan terlena, kasih yang tulus lakukan segera.
pertolonganmu kepada yang susah, dan pelitamu memuliakannya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Yang kau perbuat tertulis Kita bangkit berdiri. Dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang tak kau kabulkan, nanti upah-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua kamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama Parlado HKBP Sutoyo, kami mengucapkan kepada yang hadir di sini dan juga yang menonton secara streaming, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.
mari kita puji haleluya, mari kita puji haleluya, mari kita puji haleluya, mari kita haleluya puji Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sing glory, praise the Lord, hallelujah. Sing glory, praise the Lord, hallelujah. Sing glory, praise the Lord, hallelujah. Sing glory, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, Our refuge and strength. Let everywhere, all that I am, will never stop to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy for the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let everywhere, all that I am, will Never cease to worship you. Shout to the
tanpa sisa. Oh, oh,